Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran matematika. Sekarang kita akan mempelajari masih materi sempit tidak samaan dua variabel, tetapi di masalah kontekstualnya. Ini adalah matematika wajib ya di kelas 10. Nah, masalah kontekstual itu banyak. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan beberapa contoh yang dapat kita selesaikan dengan menggunakan berbagai cara atau solusi materi di matematika. Nah, untuk permasalahan yang akan kita atau yang sedang kita bahas, itu banyak sekali contoh-contohnya. Seperti ini adalah contoh-contoh di masalah kehidupan sehari-hari ya. Kita langsung saja ambil salah satu contoh di materi pelajaran ekonomi. Nah, seperti ini contohnya, pada harga Rp per satuan, Departemen Pemasaran dalam suatu perusahaan tekstil memperkirakan bahwa biaya mingguan C dan pendapatan R akan diberikan persamaan-persamaan di bawah ini. Nah, ini diketahui persamaannya tentu saja dalam ribuan rupiah ya. Ini adalah persamaan biaya produksi. Dan R seperti ini persamaannya dalam ribuan rupiah juga, ini merupakan persamaan pendapatan. Nah, pertanyaannya, yang pertama, dalam kondisi bagaimanakah perusahaan memperoleh keuntungan? Dan yang kedua, berapa harga satuan yang akan membuat perusahaan memperoleh keuntungan? Nah, pertanyaan ini kita bisa selesaikan dengan materi yang sedang kita pelajari. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila pendapatan lebih besar dari biaya produksi, ya. Nah, dengan demikian, untuk persamaan ini yang C sama dengan 20 dikurangi S, berarti kalau kita mau untung, berarti biaya produksi itu harus lebih kecil. Maka di sini lebih kecil atau pakai tanda sama dengan ya. Sedangkan kalau pendapatan harus besar, maka R lebih dari sama dengan, begitu. Nah, itu jawaban yang pertama. Nah, yang keduanya, kita harus mengetahui bagaimana nih harga satuan yang akan diperoleh agar perusahaan memperoleh keuntungan. Nah, cara menyelesaikannya, kita lakukan langkah-langkah seperti biasa yang di materi sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan menggambar grafik. Menggambar grafik dulu yang C kurang dari sama dengan 20 dikurangi S. Langkah-langkahnya kita buat dulu menjadi persamaan C sama dengan 20 dikurangi S. Nah, ingat ya, kita mencari titik X, Y, namun di sini kita misalkan X itu adalah S dan Y adalah C. Kita buat garis. Kalau S-nya 0, ya, maka kita peroleh C-nya adalah 20. Maka diperoleh titik S, C atau X, Y adalah 0,20. Dan sebaliknya kalau seandainya C-nya yang 0, ini, ya, C-nya 0, maka diperoleh S-nya 20. Maka titiknya 20,0. Nah, ini kita sudah memperoleh dua titik. Nah, garis C sama dengan 20 dikurangi S, sudah diperoleh titiknya, maka kita akan uji titik. Ya, ingat kembali materi sebelumnya, setelah kita ambil uji titik, nah uji titik ini kita ambil yang 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Nah, C-nya 0, kemudian S-nya 0. Maka 20 dikurangi 0, ya kan? Maka betul 0 kurang dari sama dengan 20. Maka 0,0 merupakan daerah penyelesaian. Catatan ya, ingat S sebagai X dan C-nya adalah sebagai Y. Nah, selanjutnya, karena titik 0,0 merupakan penyelesaian, sehingga daerah penyelesaian berada di bawah garis. Nah, 0,0 itu di sini. Nah, ini adalah titik 0,20, dan ini 20,0. Ini tadi garis yang 20 dikurangi S ya. Dan ini adalah daerah penyelesaiannya, karena si 0,0 tadi merupakan pernyataan yang benar gitu ya, memenuhi. Nah, ini untuk yang pertama. Selanjutnya, menggambar grafik yang R lebih dari sama dengan 6S dikurangi 0,5 S kuadrat. Nah, grafik ini kan 0,5 sama aja dengan 1/2. Agar memudahkan dalam pemfaktoran, kita bisa kali 2 ya. Sehingga menjadi 2R. Kemudian, ini negatif 0,5 kali 2 negatif 1S kuadrat, dan 6S kali 2 adalah 12S. Ingat bentuk persamaan kuadrat seperti apa, maka kita peroleh A-nya sama dengan negatif 1 itu dari sini, ya.
Nah, selanjutnya menentukan titik potong grafik terhadap sumbu koordinat. Nah, kita misalkan sumbu S. Sumbu S itu sebagai X ya, nanti catatannya. Nah, kalau mau titik potong dengan sumbu S, maka R harus sama dengan 0. Nah, maka negatif S kuadrat tambah 12S sama dengan 2R ini ya, dari persamaan yang ini kita ganti R-nya sama dengan 0, maka diperoleh 2 kali 0 itu 0. Negatif S kuadrat tambah 12S sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan ya, ini masing-masing punya S, kita keluarkan, distribusi perkalian ke sini, S negatif S kali S negatif S kuadrat kan. Nah, ini plus 12, maka di sini negatif dengan negatif. Maka diperoleh S-nya sama dengan 0 atau S-nya sama dengan 12. Jadi titik potong terhadap sumbu S adalah 0,0 dan 12,0. Selanjutnya, kita mencari titik potong sumbu R, maka S-nya yang sama dengan 0. Sehingga dari persamaan ini 2R sama dengan S-nya adalah 0, kita ganti 0 kuadrat ditambah 12 kali 0 sama dengan 0. 2R sama dengan 0, maka R sama dengan 0. Jadi titik potong terhadap sumbu R adalah 0,0 ya. Langkah selanjutnya kita menentukan koordinat titik puncak grafik. Nah, ini kita boleh kembali lagi ke persamaan yang awal yang masih 0,5 ya, yang ini. Maka diperoleh A-nya itu adalah negatif 0,5, B-nya 6, dan C-nya 0. Sebenarnya tidak masalah kalau misalkan mau menggunakan yang persamaan yang sudah dikali 2, tidak masalah. Nah, ingat rumus dari koordinat titik puncak ya. Negatif B per 2A berarti di sini B-nya 6 kan? Negatif 6 kita tulis per 2A. 2 dikali A-nya negatif 0,5, B kuadrat, 6 kuadrat dikurangi 4, A-nya negatif 0,5 dan C-nya adalah 0 per negatif 4 kali A-nya negatif 0,5. Silakan dihitung, maka diperoleh 6,18. Itu sebagai titik puncak. Nah, selanjutnya kita uji titik untuk menentukan himpunan penyelesaian. Dan yang paling mudah itu adalah kita ambil 0,0. Kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. Ya, kita ganti R-nya 0, S-nya 0, ternyata betul 0 lebih dari atau sama dengan 0. Ini pernyataannya benar ya. Nah, selanjutnya karena titik 0,0 merupakan penyelesaian, nah jadi kita peroleh gambar seperti ini. Ini adalah gambar dari R sama dengan 6S dikurangi 0,5S kuadrat. Nah, tanda lebih dari, kemudian karena 0,0-nya itu merupakan penyelesaian, maka ini daerah penyelesaiannya yang kita arsir biru. Ya, jadi kita sudah peroleh gambar grafik ke-1 dan grafik kedua. Pertanyaan yang intinya belum ya, kita lanjutkan dengan langkah selanjutnya, yaitu dengan cara, ini masih diingat ya, jangan bingung apa itu S, apa itu R. Nah, untuk penyelesaian yang terakhir, itu kita cari dengan titik potong kedua kurva. Nah, dengan titik potong itu kita buat sama dengan yang persamaan ke-1 dengan persamaan yang kedua. Disederhanakan, dikelompokkan variabel S, maka diperoleh persamaan kuadrat, dan ini adalah pemfaktorannya, diperoleh S sama dengan 4 atau S sama dengan 10 ya. Nah, kita cari nilai C-nya. Kalau S-nya 4, diperoleh C-nya 16. Kalau S-nya 10, diperoleh C-nya 10. Jadi titik potong kedua grafik adalah 4,16 dan 10,0. Tidak usah bingung yang mana itu S, mana C, mana R, tadi sudah ada catatannya. Nah, kalau misalkan menggambarnya sudah tepat dengan ukuran yang sesuai, sebenarnya kita akan melihat ini titik potong antara persamaan garis ke-1 dan ini adalah persamaan kuadrat. Nah, kelihatan ini merupakan titik potongnya. Ya, titik potong ini koordinatnya 4,16 dan yang ini 10,10. Ya, dengan demikian, kalau seandainya sumbu ini merupakan sumbu S, maka harga S
yang ditanyakan akan membuat perusahaan tekstil memperoleh keuntungan itu ada di antara 4 sampai 10 karena merupakan perpotongan kedua grafik ini. Maka kita akan memperoleh penyelesaiannya yaitu S-nya itu di antara 4 sampai 10. Atau kita lihat di gambar ini, maka ini ya, S-nya dari 4 sampai 10 dan penulisannya seperti ini. Tentunya satuannya dalam ribuan rupiah. Demikian untuk contoh yang berkaitan dengan mata pelajaran ekonomi. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.